membaca-baca dari bagian flat-flatnya sendiri ini pasti cenderungnya agak-agak pelit. Tapi kalau misalkan kita berbicara sana, pengen dia ke utara, pengen ke kau, pengen ke Mongleng masih bisa tercapai. Tapi kan Sangat. belum nggak bermain. Jadi Betul. kaunya bisa kosong, bisa diisi fleksibel sama tim manapun nantinya. Yes. Apa yang gue suka sebenarnya kalau kita ngomongin di liga, karena ketika ada tim yang nggak bermain, drop spot tersebut kosong ya bakal diambil sama tim lain lagi. Pasti Betul. itu yang gue suka gitu, bermain fleksibel. Yang harus diperhatikan mungkin pemikiran dari tim-tim lain juga yang berpikiran sama dengan tim kita misalnya gitu. Iya setuju, dan juga kemarin kan juga sempat ada media interview nih ya Pastra ya. Kita ngobrol ada kemarin tuh kalau nggak salah ada dari X for You, terus ada DU Ucup, sama DG Focus kemarin tuh bincang-bincang sempat ya kan. Terus sempat ditanya kira-kira tim-tim yang nantinya dinyatakan nggak lolos nanti ya ke babak grand final tuh semuanya ya tim yang berbeda, bukan tim yang sama. Siapa? Itu dari tim RRQ. Gak lolos karena kalau misalkan kita ngomong dari Sanoknya sendiri aja, GPX deketan ya kan mau naik ke Ken Bravo, biar nanti kalau RRQ mereka bisa melebarkan sayapnya sampai ke Ken Bravo. Seperti itu. Terus kalau misalkan kita juga sama, kalau misalkan dari DG juga sempat bilang itu dari map Ireng juga kan sempat deket-deketan tuh ya kan dari water treatment terus mereka ke HDP biar semakin lebih bisa melebar jaraknya mereka, intinya itu. Ya. Berarti tim yang terprediksi oleh teman-teman yang ada di media kemarin itu RRQ yang kemungkinan nggak lolos. Iya, betul. Alright, tapi kalau kita lihat sebenarnya perjalanan dari RRQ tentunya untuk game kali ini bakal jauh banget karena daerah tujuan mereka bakal jauh. Tapi sepertinya dari seorang Cimoy berhasil mendapatkan satu pemain dari RRQ, di mana kali ini Grimori menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby dan poin pertama sudah berhasil diamankan oleh Geekfam. Wow, first ball-nya cukup cepat ya di menit yang kedua, bahkan ada 1 menit dari seorang Cimoy bisa mendapatkan 1 poin pertama untuk tim Geekfam ID untuk game yang pertama di BBR. Berarti harus berjuang dengan 3 dan mereka dengan dipulangkannya seorang Grimori. Yes, tapi menurutku wajar sih kayak pertempuran di bagian scrappingan bawah gitu kan, di area-area sekitar cave, di area sekitar camp Charlie atau Syahmi yang dimana banyak banget untuk looting di bagian sana, terutama untuk tim yang punya strategi healing itu pasti bakal ngambil di bagian bawah karena strategi itu udah dipeloporin sama Airwolf, Alter Ego waktu masih zaman Badru, oke betul. Dan juga saya juga semakin diterapkan lagi karena banyak banget tim yang sekarang juga udah mulai scrapping, mereka juga cukup lebar, cukup jauh juga. Dari Aura juga mereka ngelebarnya juga cukup jauh. Di Rosalizim mengambil ke bagian jembatan kanan, Nomersi jembatan kirinya. Bahkan dari Jackson dan juga Jaden yang menguasai ke bagian main area dari Ruins yang sendiri. Ya, betul sekali. Ini ada beberapa tim yang memang cukup nyaman, nggak beberapa sih, tapi cukup banyak tim yang memang nyaman banget. Bahkan dari DG mereka udah mulai bermain di bagian-bagian scrapping sekitaran pinggir jalan dengan vehicle yang sudah mereka dapatkan. Paling santai emang kalau kita ngelihat rotasi di sana itu naik Vespa. Naik Vespa, betul. Anak senja banget. Di sana betul. Dan juga HFX. Ini kalau misalkan kita mention HFX kan banyak banget ya. Rekan-rekan juga yang sempat di awal-awal memprediksi dari HFX mereka kayaknya belum bisa bersaing ataupun menyeimbangi dari tim-tim PFPL. Iya, turun. Tapi entah kenapa lihat mereka tuh stabil banget, bahkan walaupun poin eliminasinya nggak setinggi itu, tapi mereka stabil di poin placement mereka. Iya, tapi yang gue suka ya sebenarnya bukan gue suka sih, tapi lebih ke arah gue harapkan, gue sangat mengharapkan kalau misalkan prediksi gue itu salah. Kalau kayak misal ditanyakan sama tim sosmednya PUBG Mobile Esports, kayak misal ditanya tim yang bakal lolos siapa, tim yang bakal menggila siapa, tim yang telat panas siapa, tim yang kayaknya kurang perform siapa, gue paling suka kalau misalkan prediksi gue itu salah, karena membuktikan bahwa bakal tiba-tiba ada pergerakan yang sangat mudah ditangkap oleh Morph Team, di mana mereka mendapatkan 2 anggota bahkan di arah tim NFC, di mana Spapel dan juga Ramones dipulangkan ke arah lobby, menyisakan Boychill dan juga Drone yang tertinggal di bagian belakang berniat membuka jalan, malah jalan menuju ke arah lobby bukan ke arah circle. Wow, ini padahal masih masuk ke dalam area scrappingnya tim NFT dan juga itu memang daerah-daerah juga ada dari tim Morph. Kemarin juga Rocky melakukan hal yang sama. Kalau kemarin bukan tim NFT yang mereka jegat, tapi dari tim Dunia Games yang mereka coba untuk rotasi lewat jembatan, tapi di cut off posisinya oleh tim Morph, dan itu lagi terjadi bukan untuk tim DG tapi malah sekarang NFT yang menjadi tumbal selanjutnya dari tim Morph. Ya, malah menurut gua oke lah, karena bisa dibilang kayak Morph juga butuh poin oke untuk Morph-nya tapi tidak oke untuk NFT, karena pasti dirugikan adalah tim yang kehilangan jumlah pemain mereka ya. Betul, 2 player loh Kak, berkurang di awal-awal itu bukanlah jumlah yang untuk di survive sampai ke late game itu bukanlah hal yang gampang. Karena kita bicara Starhawk,
udah cukup tricky juga, apalagi juga banyak banget happy birthday yang terjadi juga di sana nantinya. Betul. Apalagi yang dihilangkan oleh Morph adalah Spavel dan juga Ramones. Bisa dibilang adalah dua orang yang sangat penting juga yang ada di NFT untuk kira-kira rotasi dan pendobrakan seperti apa yang nantinya bakal dilakukan NFT ketika mereka bentrok dengan sebuah tim. Tapi tadi memang follow-up-nya juga terlalu lama, tidak ada vehicle lagi yang dipunya oleh pemain-pemain NFT yang lainnya. Antara tidak ada atau memang mempercayai Spavel dan juga Ramones untuk rotasi duluan ke arah depan. Ya betul, untuk mengkontrol sendiri di bagian area jembatan mereka, tapi nggak menutup kemungkinan akan terjadi plot twist lagi kayak yang Sunhawk pertama untuk yang kemarin di mana Alter Ego Potato itu 3 playernya udah pincang dari awal di cut sama tim EVOS, tapi Potato akhirnya dengan sabarnya, dengan inisiasi sendiri bisa mendapatkan chicken dinner juga dengan berjuang seorang diri aja. Ya, itu yang harus diapresiasi juga untuk tim-tim yang sudah pincang di awal-awal tapi mereka bisa bertahan. Gue apresiasi lah. Masuk top 5, bonyok di awal tapi bisa masuk top 5. Gue bakal apresiasi banget karena gameplaynya pasti bakal berubah banget sih. Betul, pasti. Apalagi juga mereka nggak mengandalkan healing ya kan. Dari Potato dia langsung berinisiasi masuk ke bagian camp alphanya lagi, balik ke secure, dan untungnya zonanya memang menguntungkan ke tim Alter Ego. Ya, betul sekali. Dan ini dia airdrop atau supply yang kita lihat di mana ada MG3, satu senjata yang sangat mematikan kalau misalkan ada yang looting dan bisa memainkan weapon tersebut dengan sangat ciamik. Itu kalau ada di tangan tepat bakal mematikan banget sih. Apalagi kalau misal lo ada faktor lucknya yang gede, lo pakai 2 MG3 langsung. Itu disaster banget karena gue pernah mengalami hal tersebut di mana rekan gue Wolfie waktu itu dia ngeluting weapon 2, dia bawa dua-duanya MG3. Itu musuhnya bingung karena kok bisa-bisanya gitu reload MG3 cepet banget. Padahal kan MG3 itu agak lama walaupun nggak selama Rambo ya, cuma tetap aja lama reloadnya. Maka diganti ke second weaponnya dia tapi tetap MG3 juga. Makanya tingkat kepedeannya kalau langsung tank tinggi itu. Satu tim rata cepet, Win. Wow, MG3 sih. Siapa yang pengen bisa mengcounter ya kan? Kalau misalkan kita punya MG3 aja, kadang kalau orang-orang punya Ranbo aja, kita pengen maju juga segen-segenan. Itu. Iya kan, nunggu timingnya dulu. Bener. Dan akhirnya kemarin gue kalau nggak salah antara kemarin atau lusa lalu, berarti antara Kamis atau Jumat berarti ya. Oke. Gue ngeliat akhirnya ada yang ngeluting sniper AMR. AMR. Di Sunhawk gue inget banget Di itu. Sunhawk. Antara kemarin atau lusa kalian bisa koreksi di kolom chat. Tapi bakal kena responnya agak lama ya karena soalnya ada delay sekitar 10-15 menit. Iya, Ini betul, buat yang suka ngomong, ini stream snipe, gundulmu stream snipe ya. Ini ada delaynya dari caster terus dari tim yang bertanding. Untuk yang kalian tonton di live stream itu ada delaynya 10-15 menit. Betul, mau nggak ada delaynya nanti sabar, tunggu di babak grand final karena offline ya kan. Kalau offline pasti delaynya nggak sepanjang pas kita turnamennya seperti ini. Yang jelas yang nonton offline nggak bakal kena delay. Betul, langsung. Bener nggak? Langsung tahu. Nonton di venue nggak bakal kena delay karena nggak mungkin layar yang ada di venue itu ada delaynya. Tidak mungkin. Itu juga layar dikeserin sama caster juga kan pastinya. Betul, masa iya tiba-tiba player di set sudah teriak-teriak WCD, kita masih nonton looting Terus gitu. casternya masih nge-cam juga. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita kena spoiler di venue langsung gitu namanya. Iya, betul. Kecuali ada rules book yang bilang ini kita di stage ada layarnya itu delay 15 menit ya. Wow. Jadi untuk tim yang WWCD tolong tidak menunjukkan kalau kalian WWCD. Jadi nahan kesenangannya selama 15 menit. Tapi kan itu refleks susah sih Tidak ya, mungkin, betul. Tapi kadang kalau misalkan dulu juga Winnie sempat ya ikut turnamen offline, itu kalau kita udah mati, itu nggak boleh nengok ke belakang, nggak boleh ngintip dari layar, jadi nggak boleh nge-spoil ke teman teammates-nya. Benar. Karena masing-masing turnamen pasti punya rules book yang berbeda-beda gitu. Walaupun tidak 100% berbeda, cuma setidaknya ada beberapa peraturan yang berbeda banget lah. Betul, pastinya. Dan juga dari Sunhawk belum ada perbedaan begitu signifikan. Dari tim Bigetron juga mereka masih belum jauh dari drop zone mereka, masih di bagian area pinggir-pinggir tebing dari bootcamp itu sendiri. Dan di bagian seberangnya Onyx, Zwensi juga sudah mengintai juga ke bagian area depan dari tim Bigetron. Ternyata Bigetron mereka udah mulai nge-split 3-1. Betul. Sudah ada yang meninggalkan ke bagian bootcampnya sendiri. Ya sebenarnya ini strategi basic sih yang dilakuin sama Bigetron ataupun sama tim-tim lain ketika memang zonanya lebih condong menuju ke bagian kepulauan Alpha. Bigetron pasti bakal fast load di bagian bootcamp, terus mereka nyebrang satu persatu untuk mengamankan bagian seberang dari arah bootcampnya. Jangan sampai kepotong sama tim lain, karena bisa potong mereka itu kalau nggak salah Aura bisa motong, terus dari Alter Ego juga bisa motong dari Bigetron sendiri. Sekarang Bigetron yang sedikit memotong pergerakan dari sebuah tim di mana Onyx kali ini tertakedown, malah tiba-tiba counter shoot diberikan dan Genfos juga berhasil diamankan. Red terjadi tapi Genfos dipulangkan karena lobby. Yes, betul. Untuk sementara waktu berarti unggulnya dipegang sama tim Onyx karena udah bisa menghasilkan 2 poin eliminasi dari tim Bigetron dan Aliens. Bahkan Luxi udah di-track juga dengan
covering player dari seorang Zwensi, tapi bahkan lihat dari Zwensi juga men-take setengah HP yang cukup dalam dari tim Bigetron dan Alliance. Ya betul, Bigetron sudah kehilangan satu anggota mereka dan kali ini Onyx tadi satu anggota mereka yang ter-take down oleh Genfos masih bisa dibangkitkan kembali. Untung untuk Onyx karena mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka dan Circle yang masih sedikit membuat galau. Ke arah Alpha kah atau mengambil di antara Alpha, Bravo, dan Charlie-nya. Karena kalau nggak salah di minggu ini deh, gue ngeliat Sunhawk itu sempet ada hampir menuju ke arah pulau kecil di tengah-tengah Alpha dan Bravo. Wow, dan itu juga jarang banget terjadi ya. Dan juga kalau misalkan terjadi, itu yang paling sering di pulau itu Aura pasti duluan. Aura betul, Aura. Terus kalau nggak salah kayak NFT mungkin, tapi sudah mulai bangkit kembali, sudah mulai terjadi lagi di mana kali ini GD bakal bertemu dengan pemain-pemain dari BNW. Dua pemain bahkan berhasil diamankan, tapi dipulangkan ke arah lobby. Poin masuk 2 ke arah Genesis Dogma dan ada counter yang diberikan di bagian bawah namun masih belum bisa bertahan ke top. Genesis Dogma masih bisa bertahan dan low HP didapatkan oleh pemain dari GD, namun GD masih bisa utuh keempat pemain mereka. Ini satu flank dari seorang Alan hampir mendapatkan ketiga, masih bisa bertahan di balik sebuah rumah Flux, bertahan seorang diri aja dan Nyong sudah mulai siap melempar sebuah granat, akan dimainkan pintunya tapi pintunya terbuka ke arah di mana Nyong granatnya nggak mungkin masuk, bahkan Molotov ternyata bakal dilempar terlebih dahulu, terbakar sudah membuat Alan harus kembali lagi menarik posisinya ke bagian belakang. Ya betul, tapi dari segi kuantitas players dari tim BNW jauh lebih kurang, tapi dapatkan lihat offset di seorang Nichil di take down, bahkan ada backup juga dari Flux yang akhirnya kembali berimbang lagi posisi mereka, tapi counter juga diberikan dari seorang Daybot, didapatkan satu lagi, tinggal satu player terakhir yang tersisa dari tim BNW. Nyongs yang masih berkutat di bagian atas compound, cari lagi angle view-nya ke tim GD, dan saat ini lihat akan coba berargumentasi kembali ke dalam satu buah compound dari seorang Alan. Ya, satu granat tadi yang dilemparkan, tapi sepertinya dari seorang Nyongs lebih memilih untuk kabur untuk mengamankan placement bagi BNW, namun ada tembakan dari seorang Alan masih belum bisa mendapatkan pemain terakhir dari BNW dan Nyongs berhasil selamat dari kematian. Setidaknya Nyongs masih bisa mengamankan placement yang lebih bagus untuk BNW saat ini. Wow, ini sih GD masih benar-benar on track banget sih. Mereka masih tetap gahar. Mereka sekarang udah mulai bermain dengan lebih agresif dibandingkan defensif dari minggu-minggu awal. Dan kalau kita bisa mention game yang terakhir kemarin, Booms aja dapetin 10 eliminasi seorang diri dengan total 20 poin eliminasi. Genesis Dogma. Tapi masih belum ada yang bisa ngebalap poin dari EVOS ya. WWCD dengan 22 poin elimination. Betul. Itu rekor yang ada di babak liga untuk sementara ini belum dilakukan oleh tim lain atau belum ada tim lain lagi yang berhasil memecahkan rekor yang dibuat oleh EVOS Tibor. Ya betul, berarti rekor tertinggi dari EVOS tuh 22 poin eliminasi, belum ada yang bisa menggoyahkannya untuk saat ini. Sementara ini. Sementara di waktu PMPL di fall ya. Iya, kita tidak membicarakan spring, tidak membicarakan season 4, season 3, season 2, season 1. Masa lalu biarlah berlalu ya kan. Betul. Kita berdepan aja kayak seperti pergerakan dari seorang Cleon yang menghadapkan ke depan juga dari seorang Nyongs. Hati-hati, ini kalau misalkan terdeteksi dari seorang Cleon, BNW bisa menjadi tim pertama juga yang dipulangkan ke arah lobby untuk di game yang pertama. Ya betul, ini dia Nyongs, the last man standings dari arah BNW, di mana Cleon sudah mulai mendekat menuju ke arah sniper tower. Ada granat di tangan seorang Cleon, belum dimasak memang, tapi harusnya Cleon sudah mengetahui di mana Nyongs berada, karena tadi proses pergerakan Nyongs itu menggunakan sebuah vehicle. Benar banget, ada vehicle di bawah dari sniper tower dan Cleon memasak granat menuju ke bagian balkon, dan itu dia meletup balon hijau, duar, bebek dan poin masuk menuju ke arah Cleon kali ini. Yes, betul. BNW menjadi tim pertama yang harus dropping out too early di game kita yang pertama, dan dengan eksekusi finalnya itu dari Onyx Cleon, bahkan yang berbeda juga di bagian area perbukitan. Scratch Gaming juga masih cukup nyaman, tapi RRQ mereka bergerak sebagai unit berenang-renang, belum sampai ke pesisir, tapi ada 2-1 yang mungkin bisa melihat dengan sangat jelas pergerakan dari tim RRQ. Ya, di sini RRQ sedang melakukan pergerakan katak ya. 4 pemain mereka semuanya berenang, dan ini arah yang open banget dari arah 21 kalau misalkan mereka menempatkan scope mereka ke arah belakang untuk melihat pergerakan dari RRQ. Tapi Linux kali ini malah mendapatkan tembakan terlebih dahulu, menerima beberapa damage yang diberikan oleh pemain dari RRQ, namun masih belum mendapatkan sebuah knockdown. Dan ini dia Asa masih jiggle-jiggle menggocek, dan ada 2 pemain yang sudah mulai damage, bahkan Mor berhasil ditumbangkan. Ada trade token terjadi dengan sangat cepat, namun kali ini dari RRQ bertambah 1 korban lagi, masih menahan di bagian bawah. Voldemort tidak ingin menjadi korban yang ketiga. Box sudah mulai di pop up, tapi ada counter yang diberikan dari para Voldemort, menembak menuju ke 2-1 e-sport dan berhasil mendapatkan 1 korban juga. Dan seperti bakal langsung dipulangkan ke arah lobby karena tidak ada obstacle yang bisa cover pemain yang sudah diamankan oleh seorang Voldemort. Yes, betul. Sebentar waktu dari seorang Voldemort memberikan coveran mereka di bagian sisi belakang, RRQ juga sukses merevive 2 player takedown dari seorang Mort dan juga dari seorang Asa. Dan kali ini nampaknya mereka coba bagi lagi split fokus mereka masing-masing, dan dari 2-1 yang tadi diunggulkan malah sekarang harus bisa kehilangan dari seorang Banyu dan bermain dengan 3 player tip untuk saat ini, Kak Pasta. Yes, malah RRQ yang masih bisa bangkit kedua pemain mereka. Gue kira tadi bakal dipulangkan ke
lebih backup dari Voldemort begitu rapi. Linux sudah mengamankan di bagian rumah pinggiran laut, kalian pinggiran sungai. Masih belum maju dan mendekat ke RRQ, tapi RRQ sudah mulai mengetahui pergerakan dari bawah ladder. Tapi tiba-tiba dari arah Alter Ego, third party is real, tembakan yang begitu lengket dan berhasil menjatuhkan seorang Peko. Bahkan Linux terspot dengan sangat jelas. Lagi dan lagi pengamatan dari Voldemort tidak ada habisnya. Detail banget informasi yang didapatkan untuk menjatuhkan satu persatu pemain dari 21 Esports. Wow, secara tidak sadar Alter Ego membantu juga posisi dari tim RRQ Rio dan bahkan Linux dikembangkan juga cukup jauh jaraknya untuk dievakuasi. Bahkan RRQ Potato lagi-lagi memberikan gangguan juga dengan men-takedown satu player lagi dari tim RRQ dengan jarak yang begitu jauh dari perbukitan Pulau Alpha, Kak. Yes, ini jauh banget jarak yang dipunya sama Potato, tapi pengamatan begitu detail tadi, begitu bagus. Bahkan kali ini sudah melihat ke arah lain lagi di mana pemain-pemain dari arah Scarlet Gaming sudah mulai terstop oleh seorang Potato. Belum pertembakan yang diberikan. Dua orang dibiarkan lolos begitu saja. Mereka menginginkan informasi, bukan menginginkan sebuah confirm elimination, tapi SG masih dalam sebuah posisi yang tidak menyenangkan karena mereka menghadapi HFX. Granat sudah mulai dimasak dan berhasil mendapatkan satu. Speed tumbang begitu saja. Granat berikutnya akan dilempar ke lantai satu, namun masih belum bisa mendapatkan korban kedua. Namun Sinon masih punya dua granat lagi, bakal dilemparkan ke bagian lantai dua, kan segera meletup balon hijau dan berhasil mendapatkan pedongs. Molotov dilemparkan dan HFX benar-benar menggila. Ini bakal membuat HFX percaya diri untuk menabrak pertahanan dari arah Scarlet Gaming. Bahkan Potato join the fight. Jersey tumbang, Pinky yang akan menjadi pilar penentu untuk posisi dari arah Scarlet Gaming. Apakah bisa bertahan? Namun Pinky menahan di bagian tangga. Dua orang bakal masuk dalam satu entry yang sama. 3 pemain, namun masih belum bisa mendapatkan yang terakhir. Hampir saja mendapatkan 3 pemain, tapi hanya 2 yang ter-takedown. Sebuah entry yang begitu berbahaya untuk HFX. Namun backup yang diberikan masih tepat datangnya. Iya betul, dan lagi dari tim HFX berhasil bisa mengeliminasi satu tim langsung full ke bagian area lobby dan bahkan bagian high ground. Ingat Potato juga masih menjadi kunci informasi tim Alter Ego di bagian luar. Minera juga ter-takedown, gak bisa diselamatkan sama sekali dan tinggal menyisakan satu penggawa lagi harusnya untuk tim 21 yang bisa bertahan. Lynx masih berada di bagian area bibir circle dan juga untuk bisa mengamati juga pergerakan dari bagian tim GPS dan tim DG juga yang ternyata masuk ke dalam POV seorang Lynx. Ya betul, gua kurang mengamati tadi untuk circle ketiga itu condongnya ke bagian mana. Tapi kalau ngelihat kondisinya seperti ini kayaknya bakal ngambil di bagian alpha nggak sih, Win? Karena tim-tim kayak lomba-lomba untuk mereka nyebrang duluan ke pulau Alvanya, dan sekarang juga nampaknya di bagian area jembatan. Lihat vehicle-nya udah mulai pecah dan bakal lihat lemparan dari seorang Boom. Mampukah connect karena Cleon udah di lock dan bahkan posisinya habis-habisan oleh seorang Boom dari tim Genesis Dogma. Ya betul, ada granat yang sudah mulai dilemparkan. Splash damage memang masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown karena pemain dari Onyx. Bahkan dari seorang Cleon kembali lagi berjuang untuk melakukan beberapa setup smoke ini. Menurut gue fight yang agak sedikit wasting time karena mereka masih ada di bagian blue zone untuk blue zone yang keempat. Dan ini dia, kembali lagi mereka yang saat ini mendapatkan tekanan dari arah GPX. Ya, betul, dan juga nampaknya GPX juga diberikan tekanan juga karena mereka bisa berjuang di bagian area luar circle, di guide keep juga posisinya oleh tim RRQ, dan di bagian belakang lihat Rosemary dan juga Hanforyu sedang upaya dibangkitkan juga oleh tim GPX. Bahkan Zwensi harus dengan blue zone juga. Ya, terlalu lama tadi mereka menahan di bagian jembatan arah utara untuk Sunhawk kali ini. Tapi tiba-tiba sedikit blunder dan dimanfaatkan oleh Cleon dengan sangat bagus. Namun Cleon terbakar, api cemburu, terkena damage yang menyakitkan dari arah GD. Trade talk terjadi tapi Onyx yang dirugikan karena hanya menyisakan seorang Fajar. The last man standing Onyx saat ini, dan Zwensi yang sedang dalam proses berenang untuk diselamatkan juga sudah terspot oleh seorang Debo. Tapi apakah GD juga bakal termakan oleh blue zone yang keempat ini karena tinggal 2 detik lagi untuk pergerakan blue zone keempat? Kayaknya dari debut juga masih gatel deh ingin mendapatkan eksekusi terakhirnya ke tim Oni, karena Jarnya juga terpantau dia nggak punya healing source yang banyak, hanya punya 1 medkit dan juga 25 total damage bahkan dari jarak kejauhan. Dan kali duanya seorang Frenzy untuk takedown juga posisi dari seorang Lux yang sedang bergerak juga untuk masuk dalam play zone dari tim Bigetron dan Alien. Ya betul, ini adalah battle klasik antara Morph dan juga Bigetron. Di masa itu juga sering bentrok mereka di bootcamp, tapi kali ini bentrok mereka di proses rotasi masuk ke dalam zona. Bigetron yang sudah kehilangan Gen Force kali ini dengan 3 pemain mereka tersisa berusaha untuk mendekat ke arah circle, tapi ditahan oleh Morph team yang ada di bagian high ground. Sementara di bagian lain dari ADG sudah dipulangkan ke lobby. 12 tim tersisa, ada menit ke-19 kali ini, Windy. Ya betul, juga nampaknya lihat dari seorang Frenzy masih berusaha untuk mencari informasi juga ke bagian area high ground, dan pasti POV-nya untuk visionnya lebih jauh, lebih jelas lagi untuk bisa melihat pergerakan step juga oleh tim Bigetron dan Alien. Di bagian lainnya juga, di lain sisinya Rosemary juga melihat juga pergerakan tim 21, bahkan Limpy ke bagian kanan dengan Red Dot. Ini seorang Zai ditahan habis-habisan, bahkan Zuxi sudah tag setengah HP-nya dari seorang ya, masih mencari celah. Ternyata Morph untuk mendapatkan pemain dari Bigetron. Bigetron malah mencari celah untuk masuk ke dalam zona. Jadi bakal mencari celah untuk kedua tim ini, namun dengan objektif yang berbeda. Dan dari arah 21 Sport ternyata mereka berhasil
memotong pergerakan dari arah Genesis Dogma yang ada di bagian belakang seorang Flekido. Namun healing yang dimiliki oleh Flekido sudah habis dan termakan juga oleh seorang Debot. The last man standing untuk GD saat ini. Betul, dan ternyata backline dari seorang Flekido masih belum clear karena menyisakan Debot yang masih berjuang seorang diri. Nampaknya juga akan coba merevive lagi dan lihat dari seorang Bosco akan coba regroup lagi untuk tim GPX. Sejauh ini jadi Luxi juga masih terhambat di bagian area luar circle karena Morph benar-benar menahan banget pergerakan dari Bigeron dan Alliance. Gak dikasih lewat. Gak dikasih. Morph ngirimin beberapa pemain mereka untuk masuk ke dalam zona. Walaupun mereka tertahan dari bagian depan dan dari arah belakang juga karena dari Alter Ego menembak Morph. Dari arah belakang Gifam juga sedikit mengganggu pergerakan dari Morph Team. Namun dari seorang Fajar yang ditugaskan untuk ada di bagian belakang. Zai juga ditugaskan di bagian belakang. Ini dua orang yang bakal ditugaskan untuk menahan pergerakan dari arah Bigetron. Tapi dari arah Alter Ego mereka tidak ada habisnya untuk menghalangi pergerakan dari Morph Team. Juga nampaknya dari tim Alter Ego dipaksa juga harus turun gunung untuk saat ini karena zonanya masih condong lagi ke bagian Camp Alpha. Ini berarti zonanya mirip banget sama sana pertama juga dan bahkan dari tim Bigetron. Luxi memberikan counternya juga ditembakkan juga bahkan dari tim Morph yang pertama kali terculik anggota player mereka. Betul. Dari Bigetron mereka hanya menyisakan dua pemain, tinggal Tachibana yang tersisa, Zuxi dan Luxi. Gua nggak ngelihat pergerakan dari seorang Miseri karena mungkin Miseri ada di bagian lain lagi atau sudah dipulangkan karena lebih tinggal dua player dari Bigetron yang tersisa dan Alter Ego serta Morph Team. Jarak mereka hanya terpisah dengan sebuah tebing-tebing saja. Betul, juga ini masih terbatas banget sih untuk vision dari tim Alter Ego untuk melihat ke Morph. Gitu pula halnya dengan Morph bisa melihat lagi pergerakan dari tim Alter Ego dan Zuxi. Split cukup jauh juga dengan Luxi, apalagi dihadang juga kali ini bukan dari tim Morph tapi malah Geek yang menghadang juga pergerakan dari seorang Zuxi. Ya betul, dan Zuxi bahkan berhasil mendapatkan satu pemain dari arah Geekfam di mana langsung dipulangkan menuju ke bagian lobby. Tinggal dua Edkit yang tersisa. Blue Zone seakan semakin dikejar, semakin menjauh dan dari arah GPX berhasil mengamankan pemain terakhir dari Genesis Dogma. Dipulangkan sudah di peringkat yang ke-10 dengan 6 elimination. Tinggal 9 tim yang tersisa dan Ponbit juga termakan oleh pemain dari HFX. Namun dari Mod, arah angle yang benar-benar bebas dari seorang Fanatic namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Namun di bagian lain Geekfam berhasil mendapatkan satu pemain dari RRQ di mana Mort ter-takedown begitu saja. Mort juga sudah kehilangan kembali satu anggota mereka, tinggal last man standings Nandi yang tersisa untuk Morph Team. Wow, ternyata Aura juga join the fight mendapat area backline, bahkan Nandi terlalu terbuka dan bahkan bisa dieksekusi dengan sangat amat mudah oleh seorang Fanatic. Bahkan dari Alter Ego sukses mengclear ke bagian area high ground dan tinggal mengeksekusi bagian bau-bau aja karena mereka juga dipaksa turun gunung dan itu bukanlah jalur yang gampang untuk mereka lewati karena lihat GPBR di bagian Camp Alpha juga masih banyak banget tim yang bisa melihat juga pergerakan dari tim Alter Ego. Ya, tadi dia terlihat Aura ya. Aura. Ada 4 pemain tentunya untuk Aura. Alter Ego masih ada 4 pemain, namun dari seorang Potato sedang ter-takedown, masih bisa diselamatkan. Cuman gimana cara mereka turun? Langsung bisa kena, tapi di zoom in. Ini harusnya bisa ngelihat pergerakan dari RRQ. Asa langsung merespon dengan melakukan proning dan menghindari peluru panas dari arah Fanatic. Tapi di bagian lain, ada seorang Jaya di Jason yang sudah diamankan, ter-knockdown dia namun belum dipulangkan ke arah lobby. Sementara Luxi, masanya sudah habis, sudah kehilangan penghilingan dan Bigetron harus pos di peringkat ke-8. Tapi dari RRQ yang masih berusaha masuk ke dalam zona, dari Alter Ego juga mereka masih harus untuk bergerak masuk ke dalam zona. Tapi melihat pergerakan dari seorang Asa, sebuah angle yang begitu bebas dan headshot kali ini dengan sangat mudah didapatkan oleh seorang Fanatic. Wow, jatuh bangun dibuat RRQ oleh tim Alter Ego, bahkan Fanatic dengan angle yang cukup jelas juga. Dia bisa men-take down satu demi satu player di tim RRQ, bahkan Joker juga udah memiliki tapi masih coba untuk mendapatkan lagi secure point eliminasi dari seorang Morph itu dari tim RRQ. Bahkan GBBR juga ternyata menjadi pengganggu lagi untuk tim Alter Ego dan Aura berusaha untuk menyeberang juga ke bagian depan tapi dihadang juga pergerakannya oleh tim GBBR. Hades yang menjadi pengganggu sangat amat getol ke tim Aura. Ya, ini nggak bisa dihindarin lagi, bahkan dari seorang Fanatic sudah kehabisan healing. Dia bakal termakan oleh Blue Zone kali ini. 6 tim tersisa, Aura masih bertahan dengan satu pemain mereka yang masih aktif. 3 ternyata karena baru satu orang ter-takedown, tapi dari seorang City terlihat oleh seorang Hades namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Namun dari seorang Jaya dibakalkan knockdown yang kedua kalinya akan langsung dipulangkan ke arah lobby di mana RRQ masih bertahan dengan 2 pemain mereka. Mort akan melihat pergerakan dari ini, bakal melihat pergerakan dari satu orang sedang melakukan front Kingster spot kali ini, namun ada counter yang diberikan bukan dari Aura melainkan dari arah GBBR, membuat RRQ rontok kembali satu anggota mereka, hanya menyisakan seorang pada Mort dan GBBR berada di dalam area kompon, satu-satunya kompon yang ada di dalam zona ke-7. Ya betul, dan ini berantakan banget dan HFX mereka setelah meng-clear invite dengan tim Scrap mereka diunggulkan dari zona bertubi-tubi, bahkan sekarang mereka masih bisa survive dengan 3 player, masih dapat compound juga di bagian area Camp Alpha, sedangkan untuk tim-tim lain yang masih ada bagian area yang cukup luar juga di GBBR nyaman juga mereka punya compound, bisa men-secure juga, bahkan Agamsi sudah mulai membangun ritmenya juga untuk bisa menggebrak lagi ke bagian defensif dari tim GBBR. Ya, dan lihat dari seorang Mort benar-benar menerapkan sebuah trigger disiplin yang benar-benar tertib, tidak membuat kegaduhan sana sini tapi agensi sih.
Gue ngeliat angle dia gemes banget, kayak dia pengen ngecek semua area di kanan dia clear dulu atau tidak. Karena mau nggak mau mereka harus bergerak dan maybe sudah kehabisan waktu untuk melakukan healing atau healing yang sudah mulai habis. Ini dia dua tim yang hanya terpisahkan dengan sebuah broken wall saja. Ya, betul banget, dan bahkan lihat dengan cukup sabarnya dari Harvest juga masih berusaha untuk mengoleksi informasi lagi. Dari Voldemort juga nggak berani bergerak lagi karena di depan mereka juga udah bener-bener udah nggak banyak obstacle lagi, tapi Nets menjadi pembuka lagi untuk opening void dari tim HFX dan juga dari tim GPBR. Lihat dari seorang Heaven udah mulai lebih maju lagi. Haris sudah mulai cukup low juga SP-nya, bahkan dibakar oleh seorang Heaven di belakang di bagian surga, dan bahkan tinggal Ciel yang berjuang di bagian belakang. Seorang dia sudah mengurangi Nets, tapi ada counter dari Molly juga dari seorang Heaven. Oh, ini dia last man standing, bisa bertahan lama atau enggak karena pergerakan sandwich sudah mulai dilakukan, bakal dijepit kanan kiri. Itu dia sebuah sandwich yang begitu ciamik dari arah pemain-pemain HFX, membuat mereka bisa bertahan dan berhasil memulangkan GPBR menuju ke arah lobby. Retake yang sukses, dan kali ini Voldemort akan berjuang seorang diri 1 lawan 3. Bukan hal yang mustahil, tapi ini hal yang sangat sulit untuk seorang Voldemort. Betul, apalagi dari Voldemort udah gak punya kempelm lagi, udah gak punya obstacle sama sekali, tapi masih belum bisa terdeteksi sama 3 player ataupun 3 mata dari tim HFX. Gak kelihatan Kak Pasta. Ini bahaya buat HFX kalau mereka ada dalam satu line yang sama. Satu spray commit dari Voldemort ini bisa membahayakan banget untuk pemain dari HFX, tapi terspot dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh HFX di game yang pertama. Setelah sebelumnya di hari sebelumnya untuk di sana ke pertama juga HFX hampir dapatin chicken dinner, tapi kali ini mereka bisa mensapu bersih untuk void yang pertama dengan total 9 poin eliminasi dibawa pulang oleh tim HFX.